Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal berikutnya. Benda A dan B masanya 5 kilogram dan 3 kilogram. Kedua benda bergerak di atas bidang datar yang licin dengan kecepatan sama yaitu 4 meter per sekon. Dan saling berlawanan hingga terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini penting ya. Hal penting yang pertama adalah kedua benda itu bergerak saling berlawanan. Jadi kalau kita bayangkan misalkan benda A itu bergerak ke kanan, maka benda B itu bergerak ke kiri. Hingga keduanya bertumbukan secara tidak lenting sama sekali. Nah, ini maksudnya adalah setelah bertumbukan benda A dan benda B itu nempel jadi satu. Ya, Dek ya. Karena nempel jadi satu, logikanya kecepatan benda A dan benda B setelah bertumbukan itu ya sama besar. Ya, jadi kalau kita tulis VA aksen nanti sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Itu ketika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tugas kita adalah ngecek ini, manakah dari opsi jawaban A sampai E ini yang benar ya seputar energi total. Ini kalau kita baca ya. Kemudian nanti di sini ada energi kinetik, lalu ini ada energi total ya. Apa sih yang dimaksud dengan energi total? Jadi kalau energi total itu maksudnya ya ada energi potensial, nanti kita tambah dengan energi kinetik. Nah, energi potensial itu rumusnya kan EP sama dengan MGH. Kalau energi kinetik rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Jadi prinsipnya energi potensial itu dimiliki oleh benda karena ketinggiannya. Jadi H itu ketinggian, ya Dek ya. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Karena benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, pasti benda tersebut memiliki energi kinetik. Oke, nah berhubung di soal ini ketinggian benda itu sama dengan 0 ya karena benda berada di atas anggap saja di atas tanah gitu ya. Jadi hanya 0, maka EP-nya ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga kalau di soal dikatakan energi total ini maksudnya ya energi kinetik. Ya, Dek ya. Kenapa? Karena EP-nya sama dengan 0. Jadi di soal ini energi total itu tepat sama dengan energi kinetik dari masing-masing benda. Oke, jelas ya. Baik, sekarang kita akan cek opsi yang A. Energi total, oh ini setelah tumbukan ya, ini kita cek belakangan aja. Kita cek yang sebelum tumbukan aja, ini berarti opsi yang C ya. Energi kinetik benda A sebelum tumbukan 2 Joule. Nah, ini apakah benar? Jadi energi kinetik tadi rumusnya kan setengah MV kuadrat. Kalau EKA ya berarti rumusnya adalah setengah kali MA kali VA kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. Massa A 5 kg, VA 4 meter per sekon ya, ini dikuadratkan. 16 kali setengah 8, 8 kali 5, 40. 40 apa? 40 Joule. Nah, ini berarti salah ya Dek ya. Bukan 2 Joule melainkan 40 Joule. Sekarang energi kinetik benda B setengah kali MB kali VB kuadrat. Berarti ini setengah kali berapa? Kali 3 ya kan? Kali 4 kuadrat. Berarti berapa ini? Setengah kali 16 ya. 8. 8 kali 3 24 Joule. Nah, berarti yang D ini juga salah. Nah, selanjutnya kita akan cek energi total setelah tumbukan itu berapa, ya. Berarti energi total yang dimiliki oleh benda A dan benda B itu dijumlahkan. Nah, berhubung energi total itu sama dengan energi kinetik, yang ini, ya Dek ya. Maka energi total setelah tumbukan ya berarti energi kinetik benda A dan benda B setelah tumbukan itu dijumlahkan. Ya berarti EK aksen gitu ya, itu sama dengan EKA aksen ditambah EKB aksen. Ini maksudnya energi kinetik benda A dan benda B setelah bertumbukan. Jadi ya rumusnya adalah setengah. Ingat di sini VA aksen dan VB aksen itu kan sama dengan V aksen. Berarti setengah kali MA kali V aksen ya dikuadratkan ditambah setengah kali MB kali V aksen ya Dek ya. V aksen itu kecepatan setelah bertumbukan ya, jangan bingung ya. Nah, ini dikuadratkan. Karena sama V aksennya berarti bisa dikeluarkan ya supaya mudah ya Dek ya. Jadi setengah kali apa ini? V aksen kuadrat kali dalam kurung MA ditambah MB. Nah, ini kalau dikali masuk pasti akan kembali ke bentuk semula. Coba perhatikan ya. Jadi kalau setengah kali V aksen kuadrat kali MA itu kan kembali ke bentuk semula ini. Setengah MA V aksen kuadrat.
Kemudian setengah kali V aksen kuadrat dikalikan dengan MB kembali ke bentuk yang ini. Ya deh ya, ini supaya mudah aja. Kalau bingung kalian boleh menggunakan yang ini. Ya, oke lah. Berarti langkah selanjutnya adalah kita akan hitung dulu berapa V aksennya. Ya, menggunakan apa? Menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi kalau pada tumbukan itu kan tunduk dengan hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Ya, berarti MA, VA, momentum itu kan massa kali kecepatan. Ditambah MB, VB sama dengan, nah ini kan nempel, berarti langsung digabungkan aja ya. MA ditambah MB kali V aksen. Nih, nempel ya, nempel jadi satu, makanya kecepatannya sama. Kemudian adik-adik harus ingat ya, bahwa yang namanya momentum itu merupakan besaran vektor. Berarti selain memiliki nilai, momentum juga punya arah. Arah momentum itu ditunjukkan oleh arah kecepatan. Nah, ini karena keduanya bergerak saling berlawanan, berarti antara VA dan VB ini harus ada yang minus ya, harus ada yang kecepatannya itu bertanda negatif. Itu mau menunjukkan bahwa arahnya itu berlawanan satu sama lain ya. Oke lah, berarti MA-nya ini 5, anggap saja VA-nya ini yang plus ya, ini 4. Berarti ini ditambah MB 3, lah ini kali min 4. Ya, jadi min 4 ini mau menunjukkan bahwa kecepatannya itu berlawanan dengan kecepatan benda A. Terus sama dengan berapa ini? MA ditambah MB, ya berarti 5 tambah 3 ya. Langsung aja ini 8 kali V aksen. 5 kali 4 20. 20 ditambah min 12 sama dengan 8. Berarti 8 sama dengan 8 V aksen. Maka V aksennya itu ketemunya 1 meter per sekon. Artinya kecepatan benda A dan benda B, ya dek ya, setelah bertumbukan itu jadinya 1 meter per sekon. Nah, kita kembalikan ke rumus yang ini. Yang ini ya. Berarti nanti ini sama dengan setengah, kemudian kali 1 ya kan, 1 kuadrat dikalikan MA plus MB ya. Berarti ini kali berapa? Kali 8 ya, atau ditulis saja ini supaya enak dipakai belajar. 5 ditambah 3. Setengah kali 1 ya setengah. 5 tambah 3 8 ya kan, 8 kali setengah sama dengan 4. 4 apa? 4 Joule. Nah, ini sudah ketemu ini. Ternyata energi total yang dimiliki oleh sistem ya, oleh benda A dan benda B. Jadi sekali lagi EK aksen ini merupakan energi total ya dek ya. Nah, ini energi total. Dari sini ceritanya. Energi total dalam hal ini adalah energi kinetik saja. Nah, berarti energi total sistem, energi total benda A dan benda B setelah tumbukan itu sama dengan berapa? 4 Joule. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Ya, jawaban yang A ini salah. Terus kemudian jawaban yang E ini juga salah. Ini kan nggak mungkin 0 ya, karena kecepatan benda setelah bertumbukan itu tidak sama dengan 0. Oke, pasti punya energi kinetik. Jadi untuk soal kita kali ini jawaban yang benar adalah yang B. Jadi ya, energi total setelah tumbukan nilainya adalah 4 Joule. Caranya seperti ini. Baik, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.